Iman itu dihasilkan dari apa? Ada 3 poin. Apa aja? Apa aja? Mendengar firman Tuhan, Cek. Ya, mendengar. Terus apa lagi? Mengerti dan melakukan. Oh, mengerti dan melakukan. Aca boleh ulang itu? Apa iman itu dihasilkan dari apa? Iman dihasilkan dengan dengan mendengar, dengan mengerti dan melakukan. Oke. Sudah? Nah, sekarang artinya coba kita masing-masing kasih pengertian iman yang salah. Oke? Kita boleh minta dari Kokore apa pengertian iman yang salah? Tidak mendengar tapi mengerti dan melakukan. Tidak mendengar artinya tidak mengerti dan melakukan dengan benar. Bukan iman. Coba ulang Kokore. Kalau orang nggak dengar, nggak mengerti, dan dia nggak bisa melakukan, itu bukan iman. Oke, betul. Oke. Sekarang coba Kak Sasha, apa pengertian iman yang salah? Bisa begini nggak, G? Dia mendengar, ngerti tapi tidak melakukan. Boleh, mantap Kak. Oke, thank you Kak Sasha. Oke, coba sekarang minta dari... Kalau Kak Titin, apakah available? Bisa, Cek. Coba Kak, apa pengertian iman yang salah? Pengertian iman yang salah, dia mendengar tapi dia tidak mengerti dan dia tidak melakukan. Oke, boleh. Thank you. Oke. Oke. Aca mau coba? Coba Aca, apa Aca? Iman dihasilkan dari yang salah, Cek. Ya, bukan. Apa pengertian iman yang salah? Bukan iman dihasilkan dari yang salah. Apa pengertian iman yang salah? Itu pertanyaannya Aca. Nah, oke, Cek. Iman dia lakukan yang dia dengar dan ngerti walaupun dia salah ngerti, Cek. Oh, dia salah ngerti. Jadi kalau dia salah ngerti, kira-kira dia melakukan yang salah atau yang benar? Kalau salah ngerti. Yang salah, Cek. Oke, that's good. Bagaimana semuanya bisa dapat itu? Jadi pengertian iman, kalau misalnya iman itu hasil cuman mendengar firman Tuhan, toh salah atau benar? Salah. Kalau cuman mendengar terus mengerti, itu aja salah pengertian iman. Salah. Kalau misalnya iman dia mendengar mengerti, tapi mengerti yang salah. Terus melakukan yang salah. Apakah itu definisi iman yang benar atau salah? Salah juga ya. Oke, jadi inilah pengertian iman yang kita harus pelajari, yaitu yang benar, bukan yang salah kan? Itu yang kita mau belajar ya. Oke. Kalau gitu, kita langsung pergi ke Galatia. Ya, Galatia. Jadi, kita tahu bahwa untuk mendengar dan mengerti dan melakukan ini, kita mendengar dan mengerti melakukannya ini berdasarkan yang kita apa? Berdasarkan yang kita apa? Berdasarkan yang kita apa? Yang kita mendengar dan mengerti ini yang berdasarkan kita apa? Kita mendengar dan mengerti ini berdasar yang kita apa? Betul, berdasarkan yang kita dengar dari firman Tuhan. Boleh?
Iya, Boleh semua? boleh. Bisa, bisa. Jadi kalau bukan firman Tuhan itu bisa nggak menghasilkan iman? Tidak bisa. Nggak bisa. Dan bisa nggak iman itu kalau misalnya saya percaya orang bertitle tertentu. Oh, dia Tidak. titlenya S3, makanya saya percaya. Apakah itu iman? Bukan. Bukan iman itu ya. Kalau misalnya itu dilandaskan dari apa? Dari orang-orang yang bertitle. Itu bukan iman. Gimana? Bisa ya? Iya. Bisa, Mice. Ini harus berdasarkan firman Tuhan, bukan percaya orang-orang bergelar. Oke. Jadi artinya kitalah yang menentukan ini benar atau salah berdasarkan apa? Firman Tuhan. Firman Berdasarkan Tuhan. firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan bisa? Tidak. Nggak bisa. Bisa ya semua? Jadi semuanya itu harus base patokan apa? Firman? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nggak bisa percaya orang yang bergelar. Ya. Ataupun nggak, kalau misalnya organisasi bilang ini benar, itu nggak bisa membuat kita bilang ini dasar iman saya. Karena iman itu hanya berdasarkan firman Tuhan, harus didengar, harus dimengerti, dan harus diapakan? Lakukan. Dilakukan. Kalau nggak tiga itu bisa disebut iman? Tidak iso. Ora iso ya. Oke, mantap. Nah, oleh karena itu, kita langsung pergi ke apa patokannya. Oke, jadi apa patokannya yang menjadikan saya bisa ada iman, gitu ya. Oke, patokannya untuk menentukan ini firman ini benar atau salah sehingga saya bisa dengar dan mengerti dan saya lakukan tuh apa patokannya? Harus ada patokan ya. Jadi kita pergi dulu ke ini ya. John 7 ayat 17. Coba ya, coba kita rangkai ini. Coba simpulkan ini ya. 4 ayat ini, John 7:17, 6:63, John 1:4, Genesis 1 ayat 1 dan 2 dan 3. Boleh? Jadi 4 ayat ini apa kesimpulannya, oke? Jadi tolong jelaskanlah. Nanti presentasinya tiap grup 1 menit ya. Jadi dari ayat ke ayat ini gimana sih jelaskannya, apa kesimpulannya, oke? Bisa lihat, dengar dia punya tugas? Oke. Sekarang kita boleh minta, tolong jelaskan apa yang didapat dari John 7 ayat 17. Kita minta kesediaan dari Itin. Oke, Mice. Jadi yang turun dapat di John 7:17 di situ dibilang kalau pada dasarnya itu mau melakukan kehendak Bapa, kamu bisa tahu doktrin gitu yang benar dari God atau bukan dari God gitu, Mice. Oke. Akan tahu doktrin yang apa kira-kira? Yang benar. Doktrin yang benar. Oke. Nah, Kokore, apa ayat sebelum John 7:17? Roma 8 ayat 16. Oke. Apa itu pengertiannya, Sami? Roma 8:16. Ini bicara Roma 8 ayat 16. Spirit yang menyatakan bahwa kita itu adalah anak Bapa, anak-anak Bapa. Jadi yang kasih tahu itu siapa? Yang kasih tahu itu Spirit of God. Artinya kalau saya mau melakukan the will of God,
saya akan tahu yang benar. Dari mana saya tahu yang benar, Aca? Kalau saya bisa yang benar, saya Siapa yang kasih tahu? yang kasih tahu. God, God, Aca? Yang last Langsung. mention tadi yang Sami sama ayat yang dijelaskan Sami itu penjelasannya apa? Yang kasih tahu siapa aja? Yang kalau kita anak-anak God, Spirit. spirit apa? Spirit apa yang lengkap? Spirit of God. Artinya kalau Spirit of God lah yang kasih tahu saya, kalau saya ini anak-anaknya God, artinya untuk tahu doktrin yang benar, saya tahunya dari Spirit of God. betul. Bisa? Kak Sasha boleh ulang itu Roma 6:16 dan John 7:17, silakan Kak. Oke, kita coba ya, Gay. Ya. Jadi di John 7 ayat 17 itu kan dibilang kan kita do the will of God, ya kan? Do the will of God ini berarti kita, sebentar, John 7 ayat 17, do the will of God itu berarti artinya kita tahu doktrin yang benar, gitu kan? Baru kita ke Roma 8 ayat 16, di mana di situ dikatakan bahwa spirit itu yang bilang bahwa kita ini adalah anak-anak children of God. Nah, artinya kita itu yang kasih tahu kita itu adalah spirit of God. Dan saya tahunya bahwa doktrin itu benar dari spirit of God. Oke, thank you Kakak Sasha. Mantap. Ya, Gay. Oke. Kita boleh minta sekarang kesediaannya dari Kak Titin. John 6:63 bilang apa, Kak? Apa yang mau dijelaskan John 6:63? Yang mau dijelaskan di situ dibilang itu doktrin atau perkataan adalah kehidupan. Oke. Jadi word sama dengan apa di sini? Roh sama dengan kehidupan. Oke. Word, spirit sama dengan life, kan? Ya. Oke. Ada yang missing nggak ayatnya ini? Ada, Mice. Apa ayat yang missing? John 17 ayat 17. Mantap. Dibahas nggak tadi John 17:17-nya? Ada, Mice. Oke, bagus. Maksudnya ada di DBS dibahas Smart orangnya enggak? Aduh, harusnya bilang dong di grup tadi. Ini sebenarnya ada ayat John 17 gitu. Oke. Oke. Jadi kan kita harus tahu doktrin yang benar kan? Nah, artinya kan kita harus tahu patokan apa yang benar, betul nggak? Kalau doktrin yang benar, walaupun saya tahunya dari Spirit of God, tapi saya harus tahu apa yang benar, betul? Ya. Ya, betul. Dan untuk tahu doktrin yang benar, dikasih tahu Spirit of God, saya harus ada patokan yang benar, dan patokan kebenarannya John 17:17 apa di situ? Coba Kak Sasha baca, John 17:17. Apa patokan kebenarannya? Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Nah, Thy word is truth. jadi dia punya patokan kebenarannya apa? Word. Word, karena word ini adalah apa? Truth. Jadi untuk tahu yang benar, kita patokannya adalah word. Gimana Kak Sasha? Dan dari word inilah saya bisa tahu doktrin yang benar, karena saya tahunya dari mana Kak? Dari Spirit of God. Dan saya punya dasar untuk saya bisa tahu yang benar dari Spirit of God yang ada di dalam Word of God. Saya harus mau apa Kak? Do the will of God. Ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya saya belajar, tapi saya nggak mau lakukan, kira-kira saya bisa tahu yang benar nggak?
Tidak. Nggak bisa. Jadi modalnya adalah saya mau bikin yang benar. Oleh karena itu saya mau tahu yang benar dari word, dan yang akan kasih tahu saya yang benar bukan bishop, bukan siapapun, tapi Spirit of God. Gimana Kak Sasha? Nah, iya betul. Gitu dia. Betul. Tapi bisa nggak Kak, saya bisa tahu yang benar, saya taunya dari Spirit of God kalau saya nggak pernah buka Alkitab saya? Bisa? Tidak. Nggak bisa. Atau Iya. bisa nggak saya tahu yang benar, tapi saya nggak pernah bikin waktu buat belajar? Bisa? Tidak. Nggak bisa. Tidak bisa. Itu dia. Mantap. Bisa ngerti nih alur ceritanya, Kak Sasha? Sejauh Iya. ini. Bisa, Gay. Bisa. Gimana Aca Sami? Semuanya bisa? Itin, Kak Titin? Mice, Ya, Sami, silakan. Mice boleh ulang yang terakhir Mice setelah ya apa John 17:17 ini Mice masih kurang dapat. Yang John 17:17 ini kan kita kan harus tahu yang benar kan? Dari yang Iya. dikatakan Spirit of God. Artinya harus ada kepatokan kebenaran, dan kebenaran itu di John 17:17 itu adalah word. Oh, Dan di John 6:63 kata lain word apa? bukan word, spirit and life. Itu dia. Boleh? Oh boleh Mice. Oke, Aca ngerti itu? Bisa Mice. Oke, mantap. Sekarang berikutnya, kita minta kesediaan dari siapa yang belum ya, Itin? Mary Bell, Mary Bell. Mary Bell bisa dengar? Oh, betul. John 1 ayat 4 apa Mary Bell di situ? John 1:4 Mice. Mhm. Di situ dalam hidup Dalam ada dia ada terang. hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Iya. Jadi life sama dengan apa? Sama dengan light Mice. Betul, life sama dengan life. Artinya, patokan kebenaran saya kata lainnya apa? Light. Light sejauh ini. Yang tadi kalau John 6:63, life, betul? Jadi, truth sama dengan word, sama dengan life, sama dengan life. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa, oke. Oke, apa yang mau dijelaskan di... Oh iya, nggak apa-apa, Sally. Thank you infonya. Kokore, Genesis 1, 2, 3. Apa Kak Kokore yang mau dijelaskan di situ? Belum ada apa-apa kan gelap, dan dengan Tuhan berfirman jadilah terang. Terang itu jadi, berarti perkataan Tuhan, firman Tuhan sama dengan terang. Oke, jadi ini adalah peristiwa penciptaan kan? Ya. Gelap jadi terang karena ada apa? Firman Tuhan. Word, betul nggak? Nah, jadi waktu ada Adam hari keberapa diciptakan? Ini hari pertama kan? Terang kan? Nah, Yang paling terakhir kan Adam diciptakan? Jadi, apakah waktu hari terakhir Adam diciptakan masih gelap? Atau nggak gelap? sudah terang atau belum gelap? Tidak gelap. Sudah terang kan? Artinya kalau misalnya Tuhan ciptakan terang yang pertama dan Adam yang terakhir diciptakan, artinya apakah Adam membutuhkan terang ini? Iya. Betul nggak? Karena kalau nggak Betul. membutuhkan kira-kira diciptakan Kak Sasha? Tidak, Gay. Enggak. Jadi artinya kalau Adam yang diciptakan Tuhan membutuhkan terang karena terang itu diciptakan dari firman, kira-kira kita butuhkan terang juga nggak? Iya. Nah, itu dia. Bagaimana? Sudah lihat koneksinya semua? Dapat koneksinya? Apa Sami nggak dengar Iya. aku? Sami bilang apa tadi? Oh, dapat. Oke, mantap Sami. Yang lain Kak Titin, Itin dapat itu? Mici di bagian terakhirnya Mici memastikan Coba Itin, kalau apa yang Itin ngerti? oh ini kan yang pertama diciptakan terang dan Adam yang terakhir diciptakan. Nah, Hmm. dengan Adam yang
terakhir diciptakan artinya Adam membutuhkan terang ini. Nah, sedangkan Adam saja membutuhkan terang ini, apalagi kita. Gitu ya, Mice? Betul, Juga membutuhkan. betul. Jadi kita butuhkan terang kan? Dan Mm-mm. Adam nggak gelap kan? Waktu hari ke-6 kan? Artinya kita pun Enggak. Kita pun sebagai umat di dunia ini butuhkan terang itu. Kalau Adam aja butuhkan. Dan terang Iya. ini diciptakan dari word karena awalnya gelap, gitu kan, Itin? Iya, Mice. Gitu Oke. dia. Bisa, Oke. Mice. Apa ayat berikutnya setelah ini? Ayo. Ya, 8 ayat 20. Telat, Mice. Jawabannya ke sini. Hah? Apa kata Kenapa? jabatannya ke ayat ini? Kata apa? Light. Bukan. Light. Light itu bisa dibilang light kalau According to this word. berdasarkan Law and law and testimony. testimony. Boleh? Bisa dapat semuanya? Artinya untuk kita beriman, ya kan? Ini kan kita belajar iman kan? Iman tuh mendengar, mengerti, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman ini kebenaran yang mana saya diberitahu oleh Spirit of God sehingga saya tahu yang benar. Dan karena modal saya adalah saya mau lakukan yang benar, ya kan? Oleh karena itu saya tahu yang benar dan kebenaran itu adalah firman, kehidupan, terang, yaitu law and testimony. Gimana? Boleh semua? Boleh, Cek. Iya, Oke. bisa. Nah, sekarang kita mau belajar law dulu, oke? Kita mau belajar law dulu. Catat ayat-ayatnya ya, tolong jelaskan ya. Roma 7:12, Genesis 2:16, Exodus 20 ayat 1 sampai 3, ayat 19, Levitikus 23 ayat 1. Oke, bisa semua 4 ayat ini lebih dari ini tapi 4 subbab ya. Oh iya, C, ini maksudnya udah disusun ya, C? Atau kita Sudah disusun ini sesuai urutan tadi Oke. DBS. Tapi kita harus bisa menjelaskannya ya. Nanti kita akan pilih masing-masing untuk jelaskan. Oke, selamat discuss. Oke, bagaimana? Selamat datang kembali teman-temanku. Belum selesai nih, Cikgu. Belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita bahas di sini ya. Oke, berarti yang awal-awal sudah di kelompok Itin udah lah ya. Nanti yang ayat berikutnya kelompok lain. Kak Sasha, Roma 7:12. Apa yang mau dijelaskan di situ, Kak Sasha? Iya, jadi kalau berdasarkan Roma 7 ayat 12, di situ kan dibilang bahwa di situ kan dibilang bahwa law is holy, commandment is holy. Artinya di sini karena law dan commandment is holy, artinya law itu sama dengan commandment. Oke. Artinya cara baca Yesaya 8:20 sekarang gimana, Kak? Artinya cara baca Yesaya 8 itu adalah commandment and testimony. Karena law itu sama dengan commandment. Mantap, Kak Sasha. Itu dia. That's good. Oke. Berikutnya dari kelompoknya Kokorei, kita minta Aca, Genesis 2:16. Jadi di situ ada Adam dan Hawa. Dan Tuhan kasih perintah ke Adam dan Hawa. Tuhan kasih perintah tanpa perantara langsung ke telinga Adam. Atau Tuhan langsung keluar dari mulut Tuhan dan langsung ke telinga Adam. Oke, jadi di sini adalah contoh dari Tuhan kasih apa?
Commandment. Atau kata lain commandment apa? Oh, no. Dan waktu Tuhan kasih commandment, itu langsung apa tadi Aca bilang? Langsung ke telinga Adam. Kalau langsung ke telinganya Adam, artinya itu langsung dari Mulut Tuhan. Sorry. langsung? Dari mulut Tuhan. Oke, langsung keluar dari mulut Tuhan. Jadi sejauh ini iman itu dihasilkan dari yang Keluar dari mulut Tuhan. mantap. Dan yang keluar langsung dari mulut Tuhan, langsung ke telinga pendengar apa? Law atau commandment. Betul. Sampai sejauh ini bisa? Bisa ya? Oke, Exodus 20 ayat 1 sampai 3. Kita minta Kak Titin, silakan. Jadi di Exodus itu 1 sampai 3 itu di situ Tuhan juga yang berbicara langsung kepada umat orang-orang Israel. Dia memberikan 10. Cik boleh buka ayat. Boleh, Kak. Jadi di sini Tuhan yang bicara langsung kepada orang Israel yang membawa keluar dari tanah Mesir di perbudakan. Dan itu dia memberikan 10 hukum atau commandment. Dan itu keluar langsung dari mulut Tuhan sendiri. Kenapa Kakak bisa simpulkan ini Tuhan yang bicara langsung? Karena yang di ayat situ bilang, lalu Allah mengucapkan, Harus ada kata tidaknya. Kakak mau bilang gimana? oh tidak, Harus dalam kalimat jawaban Kakak harus ada kata tidak. Gimana Kakak cara jawabnya kalau gitu? maksudnya Cik. Jadi kan bagaimana Kakak tahu bahwa Tuhan yang bicara langsung? Nah, terus jawabannya Kakak itu harus ada kata tidaknya gitu, Kak. Jadi Kakak kan mau jelaskan nih ya, oh Tuhan ini kita taunya Tuhan bicara langsung karena terus ada kata tidaknya dalam kalimat penjelasannya Kakak gitu. Jadi dibuat kalimat negatif gitu loh, Kak. Kalau kalimat positifnya kan yang Kakak bilang tadi kan, ini karena kita baca Tuhan bicara gitu kan? Ya, Itu positif. Nah, tapi sekarang Kakak harus dalam jawabannya harus ada kata tidaknya gitu, Kak. karena bukan manusia yang bicara. Bukan itu, Kak. Tapi terima kasih ya udah reason. Thank you, Kak. Sekarang mau tanya Koko Rey. Apa Koko Rey? Boleh ulang pertanyaannya, Sah? Oke, coba Kak Titin ulang untuk Koko Rey. Jadi kan tadi jawab Tuhan sendiri yang bicara kepada orang Israel. Itu pernyataan itu pakai kata negatif, pakai ada kata tidak, tapi pengertiannya sama. Jadi kenapa dari mana kita tahu Tuhan bicara langsung gitu? Tapi dalam penjelasannya harus ada kata negatifnya gitu, Say. Oh, oke. Lupa yang tadi apa? Sorry ya. Oke. Belum ya? Sami mau? Atau Aca? Oh, Sami. Sami suka pikir, tapi yang pas mau coba lupa apa tadi kita pikir. Oke, kalau gitu Aca mau coba? Mau, Coba Aca, kenapa? Tuhan berbicara langsung, tidak pakai perantara dan langsung ke bangsa Israel. Ada kata tidaknya nggak, Aca, teman-teman? Ada. Dan jawabannya karena tidak ada apa?
Tidak ada Tidak ada apa? Tidak ada perantaranya. Gimana? Oke. Bisa semua dapat Halo, itu? Gedi. Oh iya, Kak. Silakan. Apa tadi? Aca tadi kayaknya sempat putus. Aca Akunya bilang, putus. Kak, Heeh. Aca bilang tadi kalau Tuhan bilang itu nggak ada perantaranya, Kak. Jadi Tuhan bilang itu langsung, nggak ada Oh, perantaranya gitu. Jadi nggak ada Musa di situ. oke. Jadi kalau kita baca ayat 1-3 ada Musanya nggak, Kak? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan Dibilang kan bicara langsung ya God itu ya. langsung. Nah, gitu, betul. Boleh dapat, Kak? Kak Sasha? Dapat, Iya, Kak bisa, Sasha ya? bisa, Oke. Gedi. Oke. Nah, coba Boleh, sekarang. thank you. Oke. Sekarang ayat 19, Itin. Gimana Itin penjelasannya? Dari penjelasan di ayat 19 itu orang bisa lihat bahwa ini benar tidak melalui Musa karena langsung dari God karena bangsa Israel bilang baru di ayat 19 gitu loh Mici, baru minta Musa yang bicara gitu karena kalau jangan God karena kalau God orang akan die gitu. Jadi kayak gimana ya Pak saya? Ini kayak ayat 19 ini memperkuat bahwa ini yang membuktikan bahwa Bapak yang langsung ngomong waktu di ayat 1 sampai sebelum ayat 19 ini gitu. Betul, itu dia. Gimana teman-teman yang lain dapat itu? Dapat Aca, Sami semua? Jadi dengan ayat 19 bilang Musa aja yang bicara. Kamu aja yang bicara. Artinya selama ini Musa nggak yang bicara? Musa. Tidak. Enggak, bukan. Nah, kan? Artinya God sebelumnya God langsung. langsung yang ngomong, bukan Musa yang ngomong. Karena di ayat 19 disuruh Musa yang apa? Musa yang ngomong. Yang ngomong. Itu dia. Oke, boleh? Boleh, Oke. Artinya Exodus 20 ini adalah apa? Adalah apa? Commandment. Apa Sami bilang testimoni? Ya. Bukan, Miki nggak bilang ayat 19. Exodus 20 ini adalah karena Roh itu Tuhan bicara langsung tanpa perantara. betul itu dia. Oke, bisa ya? Oke. 231 yang mau bahas adalah Sami. Halo Mice. Jadi oleh Petrus 2:3 ayat 1 itu dibilangkan 1, and the Lord speak unto Moses saying. Nah, di sini Tuhan itu berbicara itu tidak langsung, tapi melalui perantara yaitu Musa. Artinya tadi kan dibilang lo kan langsung tanpa perantara. Kalau di sini ada perantara, artinya kalau bukan lo adalah testimoni tapi belum di-establish. Nah, jadi kalau Tuhan bicara melalui perantara Musa, ini bukan apa, Pak? Udah pasti. Ini bukan lo. Ini bukan lo. Bukan lo. Bukan lo. Karena ada perantaranya kan? Untuk sampai ke bangsa Israel ada perantara Musa. Artinya bukan lo. Artinya kalau bukan lo, kemungkinan apa sejauh ini? Testimoni. Testimoni, tapi belum dibuktikan kan? Itu dia. Tapi yang kita tahu tentang hukum apa Kak Sasha? Pengertian hukum. Apa pengertian hukum Kak Sasha? Ini ya, nggak. Oke, kita mau minta Kokore. Apa jadi pengertian hukum itu, Kokore? Hukum itu yang diberikan atau yang difirmankan Tuhan kepada manusia langsung. Oke, mantap itu. Jadi yang keluar langsung dari mulut Tuhan kan?
tanpa perantara. Dan sejauh ini yang Tuhan bilang langsung apa? Apa yang Tuhan bilang langsung? Belum. 10 Hukum. hukum. Oke? Itu dia. Oke. Sampai sini, Sally ada pertanyaan? Silakan. Cek, sini mau coba bilang setiap pengertian ya, Cek. Boleh. Ayo, Sally. Silakan. Jadi kan tadi di Exodus 20-3 Tuhan bicara langsung ke bangsa Israel. Dan itu kita tahu karena dibilang ayat 19, bangsa Israel bilang Musa aja yang ngomong ke mereka, jangan Tuhan. Musa aja yang ngomong. Ya, artinya sebelumnya Tuhan yang langsung ngomong ke bangsa Israel. Nah, terus dia bilang, dan ini adalah law atau 10 hukum gitu ya, Cil. Bisa langsung bilang Betul. Karena keluar dari mana, Sally? mulut Tuhan langsung. Betul, itu dia. Nah, terus habis itu dibilang di Leviticus 23:1 Tuhan bicara melalui Musa. Artinya ini bukan law. Dan kalau bukan law sejauh ini ada testimoni, artinya itu testimoni. Tapi belum kuat, belum Dibuktikan. yakin gitu. Nah, belum dibuktikan ya. Itu dia. Mantap. Mantap, Sally. That's good. Oke, sekarang kita mau jelaskan testimoni ya. Jadi apa itu testimoni? Tolong dibahas dulu ya. Ingat-ingat yang tadi ya, ayat-ayatnya. Revelation 12:17. 1 Peter 1 ayat 9. Lalu ayat 10. Ayat 11. Lalu Revelation 19:10. Bisa? Ini ayat-ayatnya? Dibahas ya? Oke. Halo, Mice. Ya, bagaimana? Kayaknya belum selesai ya membahas, tapi kita harus kembali ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah membahas sesuai dengan apa yang kita bisa mengerti. Oke. 12:17. Kak Titin, silakan jelaskan Kak Titin. Jadi di Revelation 12 ayat 17 di situ ada dibilang naga, kita tahu naga itu di ayat naga itu adalah setan dan dia mau memerangi orang-orang yang keep the commandment dan mempunyai testimony of Jesus Christ. Artinya orang-orang yang punya terang itu adalah orang yang akan diperangi oleh setan. Dan itu orang yang mempunyai the commandment dan memelihara commandment dan mempunyai testimoni adalah orang yang beriman. Yang memiliki unsur punya iman ya. Thank you. Dan dari sini kita mau cari yang mana, Kak? Mau cari 1 Petrus 1 ayat 9. Kita mau cari yang mana? Commandment atau testimoni? Mau cari penjelasan yang mana? Testimoni. Testimoni, mantap. Oke, 1 Petrus 1 ayat 9. Kak Sasha. Iya, oke, G. Jadi tadi kan kita sudah di ayat sebelumnya dikatakan bahwa setan itu memerangi orang yang punya komitmen dan testimoni, artinya orangnya itu punya terang, dan orang yang testimoni itu mereka itu punya iman, dan di mana end of faith itu adalah kepada keselamatan. Artinya orang yang beriman itu mereka itu punya keselamatan. Gitu, G. Thank you, Kak. Oke. Jadi di 1 Petrus 1 ayat 9 ini menunjukkan orang yang ada apa artinya? Tadi yang Kak Sasha bilang? Iman. Ada iman. Tapi kalau lebih spesifiknya orang yang di 1 Petrus 1 ayat 9 memiliki? Salvation. Kan?
End of End your of faith. faith, betul nggak? Iya, betul. End of Dan faith kata itu. faith ini yang seperti Kak Titin tadi jelaskan dan Kak Sasha bilang ini ada hubungan dengan commandment dan testimoni kan? Iya, Jadi faith-nya ini mereka berdasarkan commandment dan testimoni atau law and testimoni yang adalah fondasi atau mistar dia punya patokan yang tadi kita bahas, betul nggak? betul. Betul, Nah, Bu. dan kalau sudah mencapai end of faith, ini namanya apa? Salvation. Salvation. Yang seperti tadi dijelaskan. Oke, mantap. Berikutnya ayat 10, kita minta kesediaan dari Sami. Halo, Mince. Hai. Mince. Nah, jadi di ayat 10 itu dibilang, salvation ini itu dipelajari atau diselidiki dan dipelajari oleh para nabi-nabi. Nah, kenapa para nabi-nabi ini mereka pelajari atau selidiki tentang keselamatan. Karena kan kita kan tahu sesuai Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa. Roma berapa, Sami? Roma 3:23 Nicen. Oke. Nah, sebab itu semua orang telah berdosa. Nah, artinya para nabi-nabi ini ya, perlu diselamatkan, makanya untuk selamat mereka harus tahu cara untuk selamatnya. Oke. Jadi nabi-nabi ini perlu diselamatkan karena ayat apa tadi? Roma 3:23 Nicen. 3:23. Apakah dibilang di situ, oh nabi-nabi saja yang nggak berdosa begitu, atau semua orang berdosa? Semua orang berdosa Nicen. Semua. Oh, semua orang berdosa. Jadi nabi-nabi juga perlu diselamatkan kan? Gitu dia. Dan orang-orang yang mau diselamatkan kira-kira belajar atau enggak? Belajar atau enggak orang-orang yang diselamatkan? Belajar. Itu dia. Artinya kalau nabi-nabi aja belajar, apalagi kita. Perlu belajar atau enggak perlu? Perlu. Perlu. Nah, itu dari situ ya. Oke, terima kasih. Itu ayat 10. Ya. Jadi ketika mereka sudah belajar, supaya mereka bisa tahu apa? Salvation. Salvation. Oke, mantap. Sekarang ayat 11. Kokorei. Jadi untuk nabi-nabi tahu tentang keselamatan yang mereka pelajari itu, semua itu hanya bisa dapat kalau Tuhan atau Roh Kristus di dalam mereka yang menyaksikan atau yang memberikan kesaksian tentang Kristus sendiri yang mereka mau cari tahu. Lalu? Itu dulu. Coba Aca tambahin apa yang kurang. Yang ayat 11 Mince. Nah. Yang kurang Mince. Ya, yang kurang. Ada yang kurang. Nah, jadi kesaksian itu diberikan kepada nabi-nabi yang isinya tentang Kristus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah kasih tahu sebelum dia datang, Kita ulang-ulang tadi dibilang diberikan kepada nabi-nabi yang isinya ya yang isinya kesaksian Yesus Mince. Isinya kesaksian Yesus? Bukan Mince, maksudnya kesaksian Yesus diberikan ke nabi-nabi. Jadi ada nabi-nabi. Terus habis itu gimana nabi-nabinya? Nabi-nabi Bisa tahu keselamatan karena
bisa tahu keselamatan karena bisa tahu keselamatan karena nabi-nabi Jangan sebelum pakai nabi-nabi dulu. Apa yang bisa memberitahu nabi-nabi tentang keselamatan? Karena ada Karena- apa? karena ada Roh Kristus Yang ngapain? yang memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian tentang siapa? Tentang Kristus, Mice. Ini ayat 11 ya ini. Ini berarti ayat 10 sampai 9 10. Lalu di sini ayat 11 Kristus, yaitu tentang Kristus. Nah, lalu jadi kan begini kan? Artinya nabi, Roh Kristus, terus siapa? Nabi, ya kan? Lalu baru kita kan? Artinya gini kan? Betul nggak? Boleh? Betul, Mice. Roh Kristus ke nabi dengan cara apa? Bersaksi. Kesaksian, betul? Ya, kesaksian. Nabi-nabi ke kita caranya? Bernubuat. Apa 4 kata pentingnya, Itin? Roh Kristus, kesaksian, nubuat. Semua bisa ngerti ini? Yesus dan nubuat. Bisa, Bisa Mice. semua ini? Kak Sasha, Kak Titin, Sally. Sally ada Iya, nggak? deh. Bisa ya? Sally, angkat tangan, silakan. Oh iya, Ci. Kayaknya Sili ikutin dulu, Ci. Saya tadi putus-putus lagi, Ci. Oh, oke. Ya. Jadi ini yang penting di sini ini, Sally. Jadi kan nabi-nabi kan belajar tentang keselamatan. Dan bisa tahu keselamatan itu karena ada Roh Kristus yang di dalam mereka memberikan kesaksian kepada nabi-nabi, dan nabi-nabi menyampaikan keselamatan yang sudah disaksikan oleh Roh Kristus itu dengan cara bernubuat ke kita. Boleh, Sally? Oke. Jadi Boleh, Ci. artinya ada kata apa? Roh, Kristus, kesaksian, sama nubuat. Gimana? Iya, Ci. Oke, mantap. Oke, sekarang 1910 Itin. Oke, Mice. Revelation 19:10 di situ orang lihat ada dibilang bahwa langsung di Mice dibilang Boleh? testimony of Jesus adalah roh nubuat. Nah, jadi ada apa? Kata apa? Ada 4 kata itu Mice yang penting. Kesaksian apa pertama? Kesaksian Yesus Yesus adalah dengan roh nubuat. nubuat. Jadi roh nubuat ini adalah yang dimana nabi-nabi cari salvation dan nabi-nabi dikasih kesaksian dari Roh Kristus sehingga dia bernubuat, dan itulah untuk kita. Gimana? Betul, Mice. Iya. Jadi testimoni itu apa? Dan roh nubuat itu melalui apa? Kesaksian Tuhan. Melalui siapa roh nubuat itu dapatnya? Nabi-nabi. Jadi testimoni itu yang langsung atau lewat perantara? Lewat perantara, Mice. Kalau law itu atau commandment yang langsung atau perantara? Langsung. Langsung. Kalau langsung itu kira-kira matahari atau bulan? Matahari. Kalau misalnya ada pakai perantara, bulan atau matahari? Bulan. Apa yang sama dari matahari dan bulan? Sama-sama memantulkan cahaya. Memang memantulkan, apa yang sama? Apa yang sama? Satu kata. Bersinar.
terangnya sama, betul nggak? Oh, ya terangnya sama. Karena terangnya apa dari siapa? Ayo. Terang Terangnya bulan dari bulan dari matahari. matahari. Betul. Bulan dari matahari. Itu dia. Mantap. Nah, jadi kalau kata dibilang Yeremia itu lo atau testimoni? Buku Yeremia. Testimoni. Agai? Testimoni juga. Testimoni. Lalu Maleaki? Testimoni. 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 Itu dia. Jadi apakah semua roh nubuat artinya? Iya, karena buat. Iya. Artinya kalau bilang Alkitab dan harus berdasarkan Alkitab dan roh nubuat itu salah atau benar? Salah. Benar. Apakah isi Alkitab kalau semua yang ditulis dari nabi-nabi Alkitab itu juga roh nubuat, Sally? Iya. Kalau gimana sih? Kalau Alkitab itu ditulis langsung sama Tuhan atau Sally dengar langsung Alkitab itu atau lewat nabi-nabi? Alkitab. Lewat nabi-nabi. Kalau Alkitab itu lewat nabi-nabi artinya Alkitab itu adalah Alkitab itu adalah roh nubuat. jadi salah atau benar kalau bilang sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat? Benar. Alkitab dan roh nubuat, Sally? Sesuai Alkitab dan roh nubuat. Oh, Apakah Alkitab dan Alkitab itu roh salah. nubuat juga, Sally? Sama ya, Agi. Iya. Artinya harus berdasarkan apa? Hukum. Hukum dan Roh nubuat. nubuat. Oh ya ampun. Dan Alkitab itu di bawah hukum atau di bawah roh nubuat? Alkitab Di bawah hukum atau di bawah roh nubuat? di bawah hukum, Ci. Alkitab. Apakah penulisnya Musa itu langsung Sally atau ditulis? Ditulis, Ci. Apakah hukum itu yang langsung atau perantara hukum? Oh, langsung hukum. Bisa nggak Alkitab dimasukin ke hukum? Kalau hukum itu langsung. Enggak, Ci. Ya, jadi Alkitab itu kalau semuanya lewat perantara nabi-nabi dan ditulis melalui nabi-nabi, itu hukum atau roh nubuat? Roh nubuat. Gitu dia. Oke, bisa semua? Oke. Jadi, Ya, Kak, silakan. Oke. jadi di Revelation, jadi kan kita 4 kata itu ya, roh Kristus, kesaksian, dan nubuat. Nah, lalu di Revelation 19 ayat 10 tadi itu aku masih belum terlalu mantap, Ge, yang kesaksian Yesus, roh nubuat itu bagaimana tadi, Ge? Jadi di ayatnya sendiri bilang, Kak, testimony of Jesus adalah roh nubuat gitu, Kak. Jadi memang di ayatnya kan bilang itu kesaksian Yesus dan roh nubuat. Tapi dan apakah kesaksian Yesus roh nubuat ini kata-katanya ini semua ada unsur di ayat 11. 1 Petrus 1 ayat 11. Ada nggak unsurnya di gini? Nah, kesaksian Yesus roh nubuat ini diperolehnya dari nabi-nabi yang memperoleh kesaksian dari roh Kristus yang bernubuat kepada kita, nabi-nabinya. Makanya kesaksian Yesus itu dibilang roh nubuat. Karena di roh nubuat itu harus ada nabi-nabinya yang bernubuat karena terima kesaksian tentang Kristus dari roh Kristus. Gimana, Kak? Oh, iya, oke. Itu dia. Jadi komplit di situ kan, Kak? Oke, mantap. Thank you, Ge. Sama-sama, Kak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kenapa firman Tuhan itu kita jadikan patokan? Jadi kenapa word of God itu kita jadikan patokan, oke? Pertanyaannya bisa ngerti? Bisa, Ci. Oke. Nah, kita ini Hebrew 11 ayat 1. Iman itu apa, Itin? Iman adalah dasar dari yang diharapkan atau yang belum terjadi. Bahan dasar dari
Yang masih yang saya belum saya terima. Oke? Oke? Nah, jadi misalnya, ini contohnya tadi ya. Tuhan bilang, Yesus bilang, saya nanti datang ke rumah kamu. Apakah Tuhan sudah mengatakan itu? sudah mengatakan. Tapi pada kenyataannya yang belum saya terima apa? Belum saya terima. Dia datang. Betul, yang belum saya terima Tuhan datang ke rumah saya kan? Iya. Tetapi walaupun saya ini belum terima, yaitu Tuhan datang ke rumah saya sudah terima dasarnya dari apa yang Tuhan katakan. Gimana? Jadi, saya terima dasar dari yang belum saya terima, karena yaitu Tuhan datang ke rumah saya, dari yang Tuhan ucapkan. Gimana? Bisa ngerti semua? Bisa, C. Bisa. Itu dia. Jadi contohnya gini, Tuhan bilang kan, saya mau datang ke rumah kamu, gitu kan? Lalu, saya bersih-bersihlah rumah saya karena Tuhan mau datang, betul nggak? Tapi apakah dengan saya bersih-bersih, saya tahu Tuhan mau datang? Iya, Apakah Tuhan sudah datang? belum. Belum. Artinya yang belum saya terima apa? Tuhan datangnya. Tuhan datang ke rumah saya, betul nggak? Kenapa saya bersih-bersih? Ataupun saya bersih-bersih itu buktinya saya tahu bahwa Tuhan akan datang, kan? Iya. Kenapa saya bersih-bersih rumah semua dan tahu Tuhan akan datang? Karena saya terima apa? Dasar yang belum saya terima. Oh, dasar yang belum saya terima, dasar itu harus saya terima, Itin. Dasar yang bahan dasar. Jadi saya Yang mencuci. kenapa? Jadi saya kenapa bersih-bersih, ya kan? Dan dengan bersih-bersih ini saya tahu bahwa nanti Tuhan akan datang. Walaupun waktu saya bersih-bersih Tuhan belum datang. Artinya apa yang saya terima sehingga saya bersih-bersih, siap-siap semua. Oh, DP bahan dasar, Mice. Apa bahan dasar yang saya terima? Tuhan akan datang ke rumah Kan? saya. Janji, C. Atau firman Tuhan. Betul? Oh. Iya. Jadi bahan dasarnya sehingga saya itu bersih-bersih rumah dan tahu Tuhan akan datang ke rumah saya, yaitu firman yang Tuhan ucapkan. Gimana? Gimana, Aca? Ngerti nggak itu? Yang Tuhan bilang saya nanti datang ke rumah kamu. Itu ya, Gay. Itu apanya, Kak? Bahan dasarnya. Itu dia. Ini adalah bahan dasar firman yang ya. belum terjadi, kan, Kak? Iya, betul. Itu dia. Boleh? Gimana, Aca? Aca belum ngerti nih, Cak. Kenapa kira-kira Aca belum mengerti? Oh, tadi dapat cerita dengan Kukerai, Cak. Oke, coba tanya Koko Rey sekarang untuk jelaskan apa ini. Silakan Koko Rey. Tadi Acak bercerita apa? Oh, tentang kalau bersih rumah, kalau ada orang datang, cepat-cepat bersih kerja. Acak enggak bercerita yang Kokore, Acak bercerita sendiri. Oke, Koko Rey coba ulang lah Jadi, sama Aca. ya, jadi ini dia punya prinsip, lihat di atas itu ada tulisan Ibrani 11 ayat 1. Itu bicara tentang iman adalah dasar yang tadi Itin bilang. Kalau dikasih contoh Tuhan mau datang, atau bukan Tuhan, ada yang mau datang ke rumah, artinya untuk bisa bilang mau datang itu sudah jadi dasar, walaupun belum datang, belum baku dapat, tapi sudah dibilang. Kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi tuh
Kita itu kalau berani bikin bersih rumah, Mhm. itu karena kita ada dasar kepada apa yang Tuhan ucapkan. Jadi Apa yang Tuhan ucapkan? yang Tuhan ucapkan itu, saya nanti akan datang kepada rumahmu. Ah, Jadi dengan kata itu kita ada dasar untuk kita bisa bersih-bersih rumah, kenapa saya sapu. bersih-bersih rumah? Kalau Karena nggak ada saya Tuhan, tahu nggak mau Oh, bersih-bersih rumah. Tuhan datang. Tuhan datang. Nah, Oh. sekarang, Aca ngerti dulu itu sayang? Ngerti, Mice. Jadi bahan dasar yang saya belum terima apa? Barang dasar yang Dari yang belum saya terima apa? dari yang belum saya terima itu yang belum saya terima Tuhan datang ke rumah saya, Mice. Apa bahan dasar dari yang belum saya terima? Yang belum saya terima kan Tuhan datang ke rumah saya kan? Tapi apa dasarnya yang saya terima aja? Yang dasarnya itu Tuhan nanti datang ke rumah kamu, Mice. Itu apa? Apanya Tuhan itu? Apa? Itu apanya Tuhan aja? Aku datang ke rumah kamu itu apanya Tuhan? Itu perkataannya Tuhan, Mice. Nah, jadi bahan dasarnya dari yang belum saya terima apa? Bagaimana? Belum datang ke rumah saya. Apa bahan dasarnya aja? Dasarnya perkataan. Ini yang sudah saya terima atau yang belum, Mice? Yang Bahan belum. dasar kan yang saya terima dari yang belum saya terima kan? Apa bahan dasarnya yang saya untuk sesuatu yang belum saya terima? Sehingga saya Ada tahu, oh kamar ini Tuhan akan datang ke rumah saya walaupun belum. Apa aja? 2 kata aja, jangan panjang-panjang kok. Perkataan Tuhan. Kan Apa aja? itu roh Tuhan. Hanya ucapkan, Mice, kalau saya. 2 kata saja aja. Bahan dasarnya Tuhan Yesus bilang. Perkataan Tuhan toh. Iya. Apa aja 2 katanya? Perkataan Tuhan, Mice. Oke, jadi Aca harus pikir yang sederhana. Oke? Ya, Mice. Oke, mantap Aca. Nah, jadi sekarang kayak gini. Kalau misalnya, apakah Tuhan itu tukang bohong atau Tuhan nggak pernah bohong? Tuhan nggak pernah bohong, Ci. Nah, artinya kalau Tuhan nggak pernah bohong, apakah yang Tuhan ucapkan itu bisa jadi dasar dari yang saya belum terima? Gimana? Kak Sasha dapat itu? Bisa? Kak Titin bisa dapat itu, Kak? Ya bisa gitu. Mice. Tuhan itu tukang bohong atau enggak, Sami? Oh, tidak, Mice, tidak tukang bohong. Artinya dengan Tuhan tidak pernah bohong, apakah itu menjadi dasar bahwa apa yang Tuhan bilang itu pasti terjadi walaupun belum saya terima? Makanya yang Tuhan bilang itu menjadi apa, Sami? Menjadi dasar. Gitu dia. Boleh? Oke. Jadi Tuhan kasih tanda, Matius 24:15. Tuhan ucapkan di situ. Ini adalah tanda terakhir sebelum time of trouble. Kamu harus keluar, ya kan? Dari kota-kota. Tapi apakah banyak orang sudah tahu tandanya, tapi belum apa? Belum apa? Belum keluar. Belum keluar. Dan apakah kalau Fauci bilang, Trump bilang, ini suntikan, bisa membuat kita nggak terkena COVID, tapi belum diuji coba. Apakah orang-orang langsung percaya? Langsung disuntik semua? Apakah perkataan Fauci lebih berdasar daripada yang Tuhan bilang? Gimana? Bisa lihat nggak bedanya? Jadi apakah kalau Tuhan bilang sesuatu, itu pasti jadi? Dan perkataan firman-firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar itu adalah dasar dari apa yang belum terjadi dan pasti terjadi. Oleh karena yang belum saya terima itu akan terjadi, makanya saya sekarang
sudah tahu apa yang akan terjadi walaupun belum terjadi. Oleh karena itu saya mempersiapkan diri untuk apa yang belum terjadi. Gimana? Boleh kan itu, teman-teman? C. Gimana? Bisa dapat? Gimana, Halo, Sally? C. Iya, Sally. Ayo, C. Sally, coba ya, C. Boleh, Nanti. Sally. Silakan. Tadi kan dibilang, Tuhan, bilanglah Tuhan janji, saya nanti datang ke rumah kamu. Nah, Tuhan Yesus datang itu belum saya terima. Tapi karena saya sudah percaya, dan maksudnya karena saya sudah punya dasarnya, yaitu firman Tuhan tidak pernah bisa bohong, sehingga saya pergi untuk bersih-bersih. Gitu. Dan itu bersih-bersih ini bukti bahwa apa, Sally? Bukti bahwa saya sudah terima dasarnya, yaitu firman Tuhan tidak pernah bisa bohong. Dan waktu saya terima dasar firman Tuhan gak bisa bohong, artinya saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Mantap, itu dia. Boleh, Sally? Boleh, C, mantap. Mantap, Sally. Bagaimana? Jadi iman itu adalah dasar dari yang belum saya terima atau yang saya harapkan. Dan dasarnya apa? Dasarnya apa? Firman. Mantap. Artinya kita harus belajar untuk menjadikan firman Tuhan dasar saya. Jangan saya lebih percaya perkataan Fauci, perkataan Trump, perkataan orang-orang manusia yang diciptakan oleh firman Tuhan. Gimana? Iya, betul. Terus kita nggak percaya apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang A, ya A akan terjadi. Oleh karena itu, saya punya tindak tanduk dan perlakuan semua harus sangat sinkron dengan apa yang firman Tuhan katakan mau terjadi. Gimana? Bisa ya semua teman-teman ya? Oke, biarlah melalui firman hari ini kita boleh menyelidiki hati dan pikiran kita, mana-mana hal-hal yang masih serong, yang membuat kita enggak sinkron dengan peristiwa yang terjadi di depan, sehingga peristiwa yang terjadi di depan itu kita kedapatan enggak siap. Bisa ya Kak Sasha, Kak Titin, Sonder, Maribel, Sally? Oh boleh, SS time.